bersaing lagi. Oke guys, kembali lagi di pembahasan Black Clover episode 171, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan camilan and kita putar intronya. Nah, seperti yang kalian ketahui, gerbang neraka sebentar lagi akan terbuka di kerajaan Spade. Serta Asta baru saja menyelesaikan kontrak pertemanannya dengan Libé. Namun mampukah Asta untuk menjadi lebih kuat dalam waktu 2 hari? Di mana wakil Kapten Nat akan melatih Asta dan Libé di Temptation of Black Garden hingga mereka tidak akan kalah melawan iblis tingkat tinggi, yang dimana wakil Kapten Nat menyuruh Asta dan Libé untuk mengalahkannya dengan menggerakkan seluruh kekuatannya. Nah, seketika itu pun juga Kapten Nat menggunakan mode United Canis dan mengatakan kepada Asta beserta Libé, jika kau ingin menjadi lebih kuat, maka kau harus mencari cara untuk menggunakan anti sihirmu hingga 100% dan cobalah untuk mengalahkanku. Lalu wakil Kapten Nat pun menyerang Asta dan Libé dengan kekuatan bayangannya yang muncul dari bawah Asta yang berbentuk seperti ekor, sehingga membuat mereka berdua terkurung di dalamnya. Namun selang beberapa detik, seketika itu Asta memasuki mode blacknya dan berhasil keluar dari jurus neck. Tetapi di sini Asta mencari Libé yang tahu-tahu wujudnya sudah mengecil. Jadi kesimpulannya bahwa jika Asta menggunakan mode blacknya, Libé akan mentransfer kekuatannya pada Asta hingga membuat wujud Libé menjadi mengecil. Tetapi maksud dan tujuan pengikatan iblis yang dikatakan Kapten Nat kepada Asta dan Libé tidak seperti yang dilakukan Asta, melainkan ritual pengikatan iblis bisa membuat sang master menggunakan seluruh kekuatan sang iblis. Dengan kata lain, semua kekuatan iblis akan masuk ke dalam sang master. Dan begitulah cara Kapten Nat bisa menggunakan mode United-nya. Tetapi di kasus Asta berbeda, dikarenakan Asta hanya menyerap sebagian kekuatan dari Libé. Nah, mendengar penjelasan dari wakil Kapten Nat, Asta pun lalu mengatakan kepada Libé bahwa tadi kau juga mengatakan hal yang mirip. Dan bagaimana caranya saya bisa memakai kekuatanmu sepenuhnya. Namun di sini Libé tidak tahu cara agar Asta bisa menggunakan kekuatannya hingga 100%. Dikarenakan awalnya Libé hanya akan mengambil tubuh Asta saja, dan itu pertama kalinya Libé keluar dan bertarung dengan Asta. Nah, mendengar penjelasan dari Libé di sini, Asta dan Libé memperdebatkan masalah itu sehingga membuat wakil Kapten Nat mengatakan, "Sudah kuduga, bahkan di tengah pertempuran kau tidak bisa menemukan solusinya." Jadi di sini Kapten Nat memperlihatkan lagi kepada Libé dan Asta kalau mode United dia bisa memanggil jurus khusus tiap-tiap iblis kontraknya. Dan untuk iblis yang bernama Gidimoro, jurus khususnya adalah The Pact, di mana jurus ini memiliki energi ki yang sama dengan milik Kapten Nat. Dan selama Asta tidak mengenai tubuh asli Kapten Nat, bayangan itu tidak akan hilang. Lalu Asta pun berpikiran bahwa wakil Kapten Nat bergerak di antara bayangan yang ia buat. Jadi ia bisa menyerang tubuh asli Kapten Nat. Dan juga bukankah wakil Kapten Nat punya kontrak dengan 4 iblis? Maka hanya dengan itu ia pasti sudah melewati ambang kematian. Namun kontrak yang dibuat Asta dengan Libé di sini sama sekali belum membuahkan hasil. Dan Asta pun tidak bisa memaksimalkan 100% kekuatan Libé. Nah, melihat Asta belum bisa memaksimalkan potensinya, wakil Kapten Nat pun mengatakan lagi kepada Asta, "Kau terikat dengan kontrak yang membuat posisimu dan Libé setara. Jika kau tidak bisa memakai 100% kekuatannya dengan mudah, sama saja itu percuma. Dan inilah jalan yang kau pilih, jadi gunakan kekuatanmu itu dan kalahkan aku." Nah, mendengar perkataan wakil Kapten Nat di sini, Asta langsung bersemangat lagi dan mengatakan, "Sekarang juga akan kulampaui batasanku." Lalu Asta pun mengeluarkan katana milik Kapten Yami yang sudah menyatu di Grimoire miliknya dan menamai katana itu dengan Demon Killer dan mengatakan, "Ayo kita selamatkan Kapten Yami bersama dan lampaui batasan kita sekarang juga." Nah, mendengar perkataan Asta tadi di sini, wakil Kapten Nat rupanya sangat benci dengan ucapan Asta tadi yang mengatakan, "Sekarang juga akan kulampaui batasanku." Lalu di sisi lain di mana Yuno sedang berlatih sangat keras setelah kekalahannya dari Zenon beberapa hari yang lalu.
Nah, di sela-sela latihannya, Yuno pun merasakan hawa keberadaan seorang yang tak lain itu adalah mantan Kapten Lenggris yang bersembunyi di balik pohon. Nah, mengetahui bahwa dirinya sudah diketahui oleh Yuno, Kapten Lenggris pun menyapa Yuno dan mengatakan, "Kau tak perlu sebut mantan. Seperti biasanya, kau selalu berbicara dengan tidak menyenangkan. Kurasa aku tetap kalah denganmu pada aspek itu, serta di mana roh kecil berisik yang selalu bersamamu." Nah, Bel saat ini tidak keluar dari Grimor. Aku sudah membuat rencana untuk mengalahkan Zenon. Tapi aku tidak bisa menjamin rencana ini. Dan untuk apa kau datang ke sini? Ucap Yuno. Namun maksud kedatangan mantan Kapten Lenggris di sini yang tak lain untuk membantu Yuno latihan. Dikarenakan ia memiliki kesamaan sihir dengan Zenon, di mana mereka berdua juga pengguna sihir ruang. Nah, mengetahui akan hal itu dari Lenggris, Yuno pun mengatakan kepada Lenggris bahwa jujur saja aku ingin melakukannya sendiri. Urusan ini menyangkut seluruh pasukan Fajar Keemasan. Kau mungkin sudah jadi lebih kuat, bukan? Aku tunggu kerja samamu nanti. Namun perkataan Yuno barusan berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan barusan. Dan ini membuat Kapten Lenggris mengatakan kepada Yuno bahwa ia masih sombong. Namun sepertinya Yuno mulai lebih jujur. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya, di mana Asta masih belum bisa menguasai 100% kekuatan iblisnya. Dan mereka berdua pun dibuat babak belur oleh wakil Kapten Nak. Nah, di sini Asta mengakui bahwa wakil Kapten Nak sangat kuat. Mau beberapa kali pun Asta dan Libby menyerangnya, tetap saja mereka tidak bisa menang. Bahkan sampai saat ini wakil Kapten Nak belum benar-benar serius. Dan ini membuat Asta harus cepat-cepat menguasai mode United-nya. Lalu Asta pun berpikiran, kenapa ia dan Libby tidak bisa melakukan mode itu. Dan juga dalam mode Black-nya, luka yang diterima Asta juga muncul di tubuh Libby. Dan ini membuat mereka berdua sangat kelelahan dan sangat lapar. Nah, seketika itu pun juga wakil Kapten Nak menyediakan manisan. Asta dan Libby lalu menyantapnya dengan sangat lahap dan mengatakan kalau manisan ini membuat staminanya pulih kembali. Dan ternyata kue ini dibuat oleh kelompok perlawanan di kerajaan Spade dengan menggunakan sihir. Lalu Asta pun ingin bertemu dan berterima kasih kepada kelompok perlawanan Spade atas manisan itu. Nah, setelah memakan manisan itu, akhirnya Asta punya ide untuk memasuki mode United-nya dan ia pun mendiskusikannya dengan Libby. Namun ternyata ide Asta ini menurut Libby kemungkinan keberhasilannya 1:10 dan ini merupakan satu dari 9 kemungkinan yang lain, di mana Asta bergabung dengan posisi mengangkat Libby di pundaknya. Nah, mengetahui ide Asta ternyata seperti ini, Libby pun sangat kesal dan mengatakan kepada Asta kalau ia sangat bodoh dikarenakan jika hal semacam ini bisa membuat orang jadi satu, maka tidak perlu ada yang harus menderita 90% atas kebodohan yang disebabkan oleh Asta. Namun rupanya Asta tidak bercanda dikarenakan menurutnya bertarung dengan posisi ini akan membuat jiwa dan tubuh kita menjadi satu. Nah, melihat Asta dan Libby saling cekcok di sini, wakil Kapten Nak pun sekilas teringat masa lalunya dengan saudara kembarnya. Lalu ia pun menyampaikan kepada mereka berdua bahwa ini sudah waktunya untuk berkumpul dengan yang lain. Dan ternyata Asta baru menyadari bahwa ia sudah 2 hari berlatih di sini. Nah, melihat Asta dan Libby belum ada kemajuan, wakil Kapten Nat pun lalu mengatakan, kalau kalian tidak bisa mengalahkanku maka matilah saja di sini. Nah, seketika itu pun juga wakil Kapten Nak menggunakan Manason, tanah pemburu penjara kegelapan, untuk menelan mereka dalam bayang-bayang. Nah, di dalam Manason milik Kapten Nak ini rupanya Asta tidak bisa merasakan hawa keberadaan apapun. Dan serangan dari Nak tidak dapat ia hindari. Melihat Asta tidak bisa apa-apa, di sini wakil Kapten Nak mengatakan, awalnya memang ada sebuah kemungkinan, tapi sekarang sungguh sayang sekali, kalian tidak bisa apa-apa. Nah, seketika itu Asta dan Libby terpojok dan tidak bisa apa-apa di sini. Mereka pun memikirkan mengapa mereka menginginkan lebih banyak kekuatan dan mengapa mereka tidak bisa membiarkan yang lain mati. Nah, seketika itu pun juga tiba-tiba cahaya bersinar yang mengejutkan wakil Kapten Nat. Yang tak lain itu adalah kekuatan baru yang telah bangkit. Oke guys, kita lanjut lagi di kerajaan Spade, yang dimana Zenon bertemu dengan Morris dan menanyakan kabar kakaknya. Dan Morris pun memberitahu Zenon bahwa kakaknya baik-baik saja. Dia juga akan lebih kuat dari sebelumnya. Serta Dante yang masih berada di dalam tabung sudah tidak sabar untuk keluar bertarung dengan Asta. Nah, mengetahui bahwa Dante baik-baik saja, Zenon pun lalu menanyakan proyek lain kepada Morris. Nah, Morris mengatakan bahwa proyek ini berjalan dengan sangat lancar,
yang tak lain, proyek yang dimaksud di sini adalah proyek untuk membangkitkan iblis kuno untuk menyerang kerajaan lain. Lalu di scene selanjutnya di mana Asta telah berhasil menggunakan mode United-nya, dan Nat pun berpikiran kalau Asta sengaja meleset dan tak menyerang langsung. Tetapi walau tak menyentuh tanganku sekalipun, mode United-ku menghilang dan menghilangkan sihirku yang sama sekali tak berwujud di zona mana. Anti-magic ternyata jika dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya memang adalah yang terkuat. Nah, seketika itu pun juga Nak mengatakan bahwa dia telah kalah. Di sini Asta pun sangat senang dikarenakan dia bisa bergabung di misi ini. Tetapi Nak mengatakan bahwa kau tidak bisa pergi sekarang karena kau masih harus menguasai mode United sepenuhnya. Kalian sendiri pasti tahu. Nah, itu benar, tapi kita sudah sampai di sini, ucap Libe. Lalu Nat pun menjelaskan lagi kepada mereka. Saat kau masuk ke wilayah musuh dengan kondisimu sekarang, kau hanya akan mati. Aku selalu mengawasimu dan para anggota Black Bull dengan sihir bayanganku. Kau terlahir tanpa memiliki mana dan tanpa sengaja dirasuki oleh iblis, serta mendapatkan takdir yang sangat kejam. Tetapi dari awal hingga sekarang kau itu benar. Dan yang kukatakan sebelumnya kepadamu, kalau aku tidak tahu apakah orang yang benar itu akan diberi imbalan. Tetapi aku ingin orang yang benar mendapatkan imbalan. Jadi aku akan meninggalkan Gidi Moro di sini untuk menemanimu latihan. Jadi kau harus menguasai mode United itu dan menyusul kami. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam Ayilki.